hidup di darat kita punya kualitas oksigen yang baik, sama seperti air juga. Kalau seandainya kualitas air yang baik berarti memiliki kandungan yang baik juga untuk ikan gapi kita. Halo guys, kembali lagi bersama gua Rio Tanjung. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat. Pagi ini baru bangun banget nih. Jadi sambil merawat gapi gue kepikiran buat bikin satu konten tips budidaya gapi. Jadi ini sangat penting banget buat teman-teman pemula seperti saya yang akan memulai budidaya gapi ataupun berternak gapi. Sebelum video ini kita lanjutin, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin ada di notifikasi kalian. Oke. Pagi ini kita bahas yang ringan-ringan aja dulu ya. Mengenai budidaya ikan gapi itu sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Dibilang gampang enggak juga, dibilang susah dia agak gampang. Oke. Mengawinkan ikan gapi ini sangat gampang sekali ya. Jadi saya bakalan kasih beberapa tips yang sangat penting ya untuk memulai budidaya ikan gapi. Tips pertama itu kalian harus suka dulu ya. Mengenai hobi di ikan gapi ini sangat penting karena hal ini mendukung untuk teman-teman selalu merawat ikan tersebut ya. Jangan kalian hanya cuma sekedar hobi terus kalian beli terus kalian nggak rawat. Jadi yang penting banget itu poin pertamanya kita harus menyukai dalam hobi gapi ini. Langsung ke poin kedua, kalian harus menjaga kualitas air ya. Untuk kualitas air sendiri, gapi ini sangat berpengaruh ya dalam bereproduksi, dalam kesehatan mereka, dan juga untuk kelangsungan hidup mereka ya. Jadi kalau kalian punya kualitas air yang baik, otomatis sama kayak kita hidup di darat, kita punya kualitas oksigen yang baik, sama seperti air juga. Kalau seandainya kualitas air yang baik berarti memiliki kandungan yang baik juga untuk ikan gapi kita. Poin ketiga adalah kita harus cari tahu karakter pada ikan gapi ini. Untuk pertama mengenai karakternya itu masih di masalah air ya. Masalah air itu maksudnya kondisi ikan gapi ini mampunya di pH berapa. Biasanya kalau untuk ikan-ikan hias, ikan-ikan yang lain juga berkisaran di pH 6,5 sampai 7,5. Jadi tingkat keasamannya itu tidak ada ya. Maksudnya standar ya. Ada asam sedikit mungkin setidaknya nggak seasam yang di bawah pH 6,5 ya. Buat teman-teman makanya saya bilang tadi untuk menjaga kualitas air itu supaya ikan ini bisa bertahan hidup. Untuk poin yang ke berikutnya masih di karakter gapi. Jadi kita harus tahu pada suhunya. Di suhu tersebut berkisaran dari 25 sampai 29 ya. 29 derajat Celcius. Untuk suhu ini ada yang sebagian teman-teman yang di bawah 25 itu karena di sebagian tempat di daerah karena cuaca ya yang sangat dingin ataupun di pegunungan itu kemungkinan suhunya di bawah 25, tetapi biasanya ikan tersebut bisa beradaptasi ya teman-teman. Pada suhu dingin pun ikan gapi itu masih bisa beradaptasi. Yang berikutnya tentunya pada pakannya ya. Kalau saya di sini untuk mempelajari pada pakannya ini saya lebih memilih untuk pakan pelet ya teman-teman. Kalau dapat yang bagus lah, jangan yang jelek-jelek banget. Saya rasa cocok ya karena gapinya sehat dan tetap makan ya. Untuk pakan hidupnya bisa kita menggunakan Artemia. Tapi kalau untuk seperti cacing sutra, cacing darah ataupun jentik nyamuk itu
harus disterilin dulu ya. Saran gua harus disterilin dulu supaya tidak membawa penyakit-penyakit atau bakteri dan jamur dari luar ya. Itu sangat penting banget. Kita langsung ke poin berikutnya. Kita wajib menggunakan media ya. Itu pasti itu kalau seandainya kita mau berternak ataupun budidaya ikan gapi itu kita wajib pakai media. Seperti gua di sini karena gua nggak pakai tank, gua menggunakan ember, menggunakan baskom, menggunakan kolam kecil, itu masih bisa digunakan ya. Karena nggak rewel sih ikan gapi ini, nggak harus pakai tank, nggak harus pakai akuarium. Apalagi teman-teman yang punya farm ataupun tempat yang kecil seperti saya ini, hanya 2,5 meter kali 3 meter, kecil ya, itu masih bisa kok, masih bisa kita gunakan ember untuk budidaya gapi. Terus poin berikutnya, kita harus punya ikan gapi ya. Starter, kita harus punya starter juga. Jadi maksudnya starter itu kita harus punya indukan ya. Indukan, kalian mau beli indukan yang jenis apa? Yang gue saranin kalau dapat yang murah-murah dulu aja, yang kisaran 50 ribuan ataupun di bawah 50 ribuan itu kita cari untuk mengenal dulu nih karakter-karakter ikan gapi ini dari kita coba untuk berternak dulu. Tapi kalau seandainya kita nggak coba untuk berternak dulu, kita nggak tahu nih karakter ikan gapi. Kalau seandainya kita beli yang mahal, takutnya malah mati ya, karena kita nggak memahami karakter-karakter ikan gapi ini. Jadi disarankan buat pemula seperti saya ini pakai ikan gapi yang murah-murah aja. Untuk poin berikutnya, kita juga harus cari informasi ya, perawatan ikan gapi itu seperti apa ya. Kita banyak kok di internet ataupun di YouTube lain, cara perawatan ikan gapi itu seperti dasar awal yang kita bicarakan tadi, terutama air ya, untuk perawatannya dan pakan itu termasuk untuk perawatannya. Kalian sudah memahami karakternya, sudah ada bahannya, udah ada medianya, dan kita harus juga mengenal cara perawatan ikan gapi tersebut. Untuk poin berikutnya, kita harus belajar untuk pembiakan atau pembesaran ikan gapi. Jadi kalian bisa belajar di YouTube saya, di video sebelumnya itu ciri-ciri ikan gapi yang hamil ataupun gimana cara pembiakan ikan gapi. Jadi banyak informasi yang saya bikin konten sendiri ya. Jadi kalian bisa paham. Untuk perawatan burayak tersebut kita banyak macam cara ya untuk membersihkan kotorannya, untuk selalu mengganti airnya minimal 30% dari tank ataupun dari ember teman ataupun dari kolam kalian ya, selama 2 minggu. Kalau di kolam sih kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu ataupun sebulan baru kita sifon ya. Untuk berikutnya kita kasih pakannya nih. Kalau untuk saya di sini, saya masih menggunakan pakan pelet karena saya juga mencoba untuk membiasakan ikan gapi ini menggunakan pakan pelet. Tapi lebih baik kalau untuk burayak kalian bisa pakai pakan hidup ya, seperti Artemia ya. Kalau yang kutu air, cacing sutra, cacing darah itu saya rasa jangan dulu. Lebih baik Artemia karena kita sterilin sendiri ya. Di situ juga kita mengkultur sendiri Artemianya. Untuk poin berikutnya kita langsung masuk ke filternya. Kalau gue di sini walaupun pakai kolam, di sini gue menggunakan filter under gravel. Jadi gue amati untuk filter tersebut walaupun di dalam lubukan ya, sangat berguna banget untuk menyerap kotoran-kotoran, terus menyerap sisa-sisa pakan ya teman-teman.
Karena pada dasarnya di lupukan tersebut itu kan lumayan lebar ya. Jadi untuk urai ikan gapi yang masih kecil dia belum bisa menjangkau pakannya di mana, makanya saya kasih pakannya yang agak cukup banyak. Jadi banyak lebih sisanya supaya tepat sasaran sih. Kalau seandainya kalian cuma kasih pakan sedikit takutnya nggak tepat sasaran, karena kekurangan dari lubukan ini ataupun menggunakan pelet, mereka ada ukuran yang tidak seimbang ya. Jadi walaupun pada usia yang sama, ukuran gapi ini ada yang berbeda, ada yang besar, ada yang kecil, karena lebih banyak tidak tepat sasaran ya. Makanya saya menanggulanginya dengan mengasih pakan yang banyak. Nah, maka dari itu saya pakai filter under gravel. Berikutnya kita harus pelajari ikan gapi tersebut untuk masalah penyakit ya. Sebelum ikan gapi kita sakit itu kita harus pelajari banget untuk mencegah ikan gapi ini tidak sakit ya. Ya, kalau menurut saya masalah mencegah ikan gapi sakit ini kita sebenarnya harus rajin ya teman-teman. Makanya saya bilang dari awal untuk kalian suka dulu pada ikan gapi ini supaya kalian lebih mencintai ikan gapi ini untuk merawatnya. Jadi kalau seandainya kita udah senang aja ngerawat untuk pekerjaan yang cukup lumayan repot seperti mensifon air, mensifon tank, atau membersihkan ember, itu kita lakukan dengan senang hati. Karena untuk membersihkan ember sendiri bisa jadi dalam 3 hari sekali kita harus bersihin ya, karena banyak sisa-sisa pakan yang ataupun kotoran yang mengendap di dasar ember kita. Itulah cara mencegah untuk ikan supaya tidak sakit, karena kita harus rajin untuk membersihkan ataupun menjaga, memperhatikan ikan gapi kita tersebut. Ya palingan segitu aja tips-tips yang gua kasih ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan paham ya dengan apa yang saya katakan barusan. Walaupun agak belepetan ya dimaklumin aja, karena di sini gue juga masih dalam tahap pembelajaran ya. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe agar channel ini bisa berkembang ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman follow juga akun Instagram kita Rio L Tanjung dan Blue Art Gapi. Oke, palingan segitu aja. Salam gua, peace. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.